Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina as-salata al-jama'ah wa faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, semoga semuanya senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi Asmaul Husna, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Tabarra'na min haulina wa quwwatina wa ilmina waltaja'na ila haulika wa quwwatika wa ilmika ya dzal quwwatil matin. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi ini memasuki nama Allah Al-Hafiz, Maha Menjaga. Karena itu sering kita mengatakan orang yang hafal Quran, hafiz dari akar kata yang sama. Orang yang hafiz, yang menjaga Quran dalam hatinya, dalam pikirannya tersimpan, terjaga Al-Quran. Padahal sebenarnya bukan dia yang menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran lah yang menjaga dia. Benar gak? Setuju atau tidak nih? Zahirnya si penghafal Quran itu seolah-olah menjaga Al-Quran dalam hati dan ingatannya kan? Padahal esensinya sebenarnya Al-Quran lah yang sedang menjaganya. Jadi supaya memotivasi yang pengen hafal Quran, paling enggak satu juz amma ya. Benar gak Pak? Jangan jus melon, jus jambu aja nih. Ya, mudah-mudahan sebelum kita dipanggil Allah, ya hafal lah jus amma ya. Benar ya? Halo? Kalau 1 jam sehari bersama Quran, kira-kira hafal nggak tuh? Sehari aja bersama Quran 1 jam, saya yakin lebih dari 1 juz tuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah menyebut namanya Al-Hafiz 3 kali. Di antaranya adalah surat Hud ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz." Sesungguhnya Tuhanku Maha Hafiz, Maha menjaga segala sesuatu. Disebutkan juga di surat Saba ayat 21, Allah berfirman, "Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz." Dan Tuhanmu Maha menjaga segala sesuatu, hafiz. Jamaah sekalian, a'azakumullah. Kita sebagai manusia difitrahkan mencintai diri kita dan keselamatan diri kita. Betapa banyak kegiatan, upaya-upaya bagaimana kita sangat ingin menjaga apa yang telah kita punya. Jaga jabatannya, benar gak? Supaya tetap menjabat, ya, benar gak? Halo? Gak bisa jabat, cucunya nanti yang jabat. Sebuah fitrah ingin menjaga apa yang sudah di tangan. Menjaga apa lagi? Menjaga kesehatan. Wah, luar biasa ini. Ada yang sampai bisa olahraga ke masjid nggak bisa. Ada nggak tuh? Halo, jam segini nih olahraga. Tapi nggak bisa ke masjid. Begitu care-nya dengan olahraga, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Bahkan asuransi itu sebenarnya sebuah usaha manusia untuk memprotek, menjaga apa yang sudah ada di tangannya. Subhanallah.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akulah yang maha menjaga, Al-Hafiz. Matching enggak tuh? Kita ingin terjaga harta, terjaga anak, ya. Jangan lupa kita ingin juga terjaga agama ini, ya, terjaga kesolehan kita, ya. Maka Allah mengatakan, yang kau cari itu aku, karena aku adalah Al-Hafiz, aku yang maha menjaga. Nah, asuransi biasanya dia memprotek setelah kejadian. Kejadian dulu baru proteksi, benar nggak? Kalau Allah menjaga sebelum terjadinya yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Subhanallah. Maka aneh sekali orang begitu luar biasanya memprotek dirinya dengan asuransi-asuransi, tapi lupa dengan mengingat, ya, menyebut, berlindung kepada Allah Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Fal-hifazu ala syai'i la yaqillu an tahsilihi. Menjaga sesuatu itu lebih besar upaya kita daripada mencapai sesuatu. Upaya kita untuk menjaga sesuatu lebih besar daripada upaya kita dalam meraih sesuatu itu. Maka kadang-kadang menjaga ini kesibukan yang lebih besar daripada waktu kita ingin mendapatkan sesuatu itu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Jadi matching sekali antara yang kita cari dalam hidup ini dengan Asmaul Husna. Matching. Kita ingin kaya, Allah mengatakan aku maha kaya. Kita ingin kuat, Allah mengatakan aku Al-Qawi. Kita ingin kesembuhan, Allah mengatakan aku Asy-Syafi. Kita ingin ketinggian, Allah mengatakan aku Al-Ali. Kita suka kebesaran, Allah mengatakan Al-Kabir. Subhanallah, mestinya kita itu betul-betul jatuh cinta kepada Allah, karena semua yang kita cari itu semuanya sempurna ada di dalam Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, maka baru Allah katakan, sini datang padaku, sini beribadalah padaku, berdoalah kepadaku. Allah tidak mengatakan berdoalah kepadaku terlebih dahulu, tapi Allah sebut dulu sesuatu yang membuat kita tertarik untuk ibadah dan berdoa. Aku itu Ar-Rahman, aku itu Ar-Rahim, aku itu Al-Malik, aku itu Al-Quddus, aku Al-Hafiz. Bukankah itu yang kau cari? Maka datanglah padaku, beribadalah kepadaku. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat Al-Hafiz secara lengkap, secara lebih komprehensif. Al-Hafiz terkait dengan Asmaul Husna. Secara sederhana, Al-Hafiz artinya maha menjaga. Al-Hafiz adalah yang maha menjaga dan memelihara ciptaannya, menjaga hamba-hamba kesayangannya agar tidak terjatuh ke dalam dosa dan hal-hal yang membahayakan. Al-Hafiz juga berarti menghitung segala amal perbuatan mereka. Karena itu amalan kita dijaga dalam sebuah catatan, ya kan? Berarti terhitung. Jadi Al-Hafiz ini bukan cuma dalam artian menjaga, tetapi juga mencatat. Mencatat untuk terjaga. Kita kalau mencatatkan untuk terjaga, supaya kalau hilang ada. Mencatat amal-amal hambanya, perbuatan amal hambanya. Untuk apa Allah menjaga? Dengan menghitung, mencatat untuk dibalas. Baik kita itu dibalas dengan keadilannya ataupun dibalas dengan kasih sayangnya. Wah, ini luar biasa. Mau dibalas dengan keadilan atau dengan kasih sayangnya? Kalau keadilannya berarti kalau salah dosa diapain? Disiksa. Tapi kalau dengan kasih sayangnya dibalasnya dengan apa? Ampunan. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan ciptaan ini, maka Allah yang maha menjaga ciptaannya. Karena pencipta sesuatu lebih sayang kepada ciptaannya.
maka penjagaan Allah untuk ciptaannya lebih besar daripada keinginan ciptaan ini untuk menjaga dirinya. Subhanallah. Kita ini kan ingin menjaga diri kita dari ini dari itu. Allah pencipta kita jauh lebih peduli untuk menjaga kita dibandingkan dengan kita. Dia menjaga hamba-hamba kesayangannya agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Wah, ini luar biasa. Makanya orang-orang itu sampai berdosa berarti dia sudah dilepaskan oleh Allah dari penjagaannya. Allahu Akbar. Makanya kalau kita alhamdulillah misalkan selalu terhindar dari dosa, oh ini berarti kita dibersamai oleh Allah Al-Hafiz. Dan memang kalau kita tidak dijaga oleh Allah, sudah banyak dosa yang kita lakukan. Benar gak? Halo? Begitu banyaknya dan dekatnya godaan dalam kehidupan ini. Tak perlu kita jauh-jauh datang ke tempat-tempat yang penuh fitnah, penuh rayuan, penuh godaan. Bahkan di handphone kita ini godaan begitu banyaknya. Maka kalau Allah tidak jaga kita, ya, mungkin sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita ini hanya terjaga kalau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya terhindar jika kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi misalkan kita mendengarkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa aja yang ada di langit dan di bumi. Ayat kursi. Nah, kalau udah sepuh-sepuh ngaji ini tanda husnul khatimah insyaallah. Amin. Saya melihat banyak orang yang sepuh tapi nggak doyan ngaji banyak. Tapi ini kalau udah usia-usia 40-50 tahun udah rajin ke masjid ngaji, ini insyaallah husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak saya ketemu orang-orang udah tua nih, tapi nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan ngaji. Subhanallah. Tapi rajin olahraga. Pagi-pagi saya lihat ke masjid nggak pernah kelihatan. Maka kalau Allah menjaga kita, Allah jaga kesolehan dan ketaatan kita. Semoga Allah senantiasa jaga istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat kursi Allah berfirman wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak berat menjaga langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nanti lahu ma fis samawati wa ma fis samawati wal ard wa la yauduhu hifz. Hifz dari hafiz. Allah tidak berat menjaga langit dan bumi. Bahkan dalam surat Fatir ayat 41 ini menarik, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan luar biasa jamaah sekalian, langit dan bumi, benda-benda langit itu kan memiliki gravitasi. Setiap benda-benda itu memiliki gravitasinya, sedotannya. Jadi masing-masing benda langit itu kan sedot menyedot. Makanya kalau jaraknya tidak Allah hitung dengan cermat, maka yang besar akan menyedot yang kecil. Iya kan? Makanya benda-benda langit itu kok bisa pada orbitnya, itu berarti Allah yang menahannya dengan betul-betul menjaga koordinasi antara jarak ya dan juga kecepatan-kecepatannya. Kecepatan bumi itu kalau kurang bisa kesedot sama matahari. Kalau terlalu cepat, apa yang akan terjadi? Keluar dari relnya. Karena kita tahu benda-benda langit bumi ini bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kereta api kita sering lihat keluar rel, bener nggak? Tabrakan dengan yang lain. Itu manusia yang sudah katanya maju. Kemarin naik pesawat jatuh tuh di BSD, pesawat hobi katanya. 3 orang meninggal dunia.
Jadi manusia yang dalam teknologi canggih saja seringkali justru benda-benda yang bergerak yang mereka ciptakan keluar dari relnya, tertabrak. Allah memiliki pesawat yang bernama bumi ini dan kita penumpangnya. Dan Allah memiliki ciptaan di langit, di mana benda-benda langit itu bergerak pada orbitnya, dan semuanya kemudian bergerak sekian miliar tahun yang lalu sampai hari ini, dan mereka tetap eksis dan kokoh pada tempatnya. Kullun fi falaki yasbahun, semua bergerak pada orbitnya. Kenapa? Al-Hafiz, di-maintain oleh Allah. Subhanallah. Kadang-kadang mikir juga ya, pakai apa ngerakinnya kan? Pakai bahan bakar apa ngerakinnya? Pakai mesin apa menggerakkannya? Nggak habis-habis itu. Subhanallah. Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga langit agar tidak runtuh menimpa bumi. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 31, wa ja'alnas samaa'a saqafan mahfuza. Kami ciptakan langit sebagai atap yang menjaga dan terjaga. Subhanallah, ini mukjizat Quran. Allah menyebut langit itu sebagai atap, saqafan, atap, mahfuzon, yang terjaga. Melalui filter di langit atmosfer. Oh, ini kalau ahlinya yang ngomong yang lebih hebat, ahlinya pasti canggih nih jelasinnya. Cuma karena saya dikit aja yang saya tahu. Karena bicara itu bicara langit berarti kan, betul nggak? Berarti orang-orang yang berbicara tentang sains, tentang langit, tentang bumi sangat sangat dengan Quran gitu loh. Jadi yang mau bicara bumi, bicara langit, bicara bintang, mestinya waduh ini gue banget ya Quran gitu kan. Selama ini kan ustadz banget gitu loh kalau bicara Quran gitu. Mestinya kan bidang-bidang ilmu pengetahuan yang lain ini merasa ada bagianku di dalam Quran. Kenapa Quran ini berbicara tentang langit, tentang bintang, tentang matahari. Subhanallah. Halo, ini kok serius banget ya? Ustadznya serius juga sih soalnya. Makanya jarak matahari dengan bumi itu pas pak. Dia harus melewati langit atmosfer, sehingga sinar cahaya yang masuk ke bumi itu selain karena jarak sudah menempuh jarak, kita tidak terkena langsung, tapi dia sudah terfilter, sehingga yang sampai ke bumi ini adalah cahaya yang tidak membahayakan manusia. Berarti itu kita belajar cahaya. Cahaya itu macam-macam begini begitu. Subhanallah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari, bulan, semuanya jarak pergerakan husban, dengan perhitungan yang sempurna. Allah. Memang agak sulit sih tidak bertuhan itu ya. Benar nggak? Jadi tidak bertuhan itu perkara yang sangat sulit. Sulit sekali untuk tidak bertuhan itu gitu. Lebih mudah bertuhan daripada tidak bertuhan. Belum lagi jamaah sekalian, benda-benda langit yang di atas atmosfer itu seringkali jatuh ke bumi. Kalau jatuhnya itu tidak melalui langit atmosfer, maka benda yang jatuh itu akan berbentuk yang sangat besar, sehingga nanti akan menggoncangkan bumi. Sebagian yang sisanya itu kadang-kadang kan menghancurkan rumah pak. kan benda langit yang jatuh itu. Padahal itu sudah mengalami gesekan di atap langit atmosfer itu, dia sudah mengalami gesekan, sehingga apa yang terjadi, benda-benda tadi kemudian ya sampai ke bumi dalam keadaan sudah bentuknya sudah sangat kecil. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadzir. Apakah kalian merasa aman dengan siksaan Allah yang datang dari langit? Surat Al-Mulk. Amintum man fil ardi ayyakhsifa bikumul amintum man fis samai ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian sudah merasa aman Allah tidak mendatangkan siksaan dari bumi, dari gunung, dari langit, dari bumi? Jadi kita ini jamaah sekalian dikepung oleh bahaya-bahaya dalam kehidupan kita.
Ya nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang model-model kita kepleset di kamar mandi itu mah sesuatu, ya kan? Kepleset di kamar mandi. Ini bicara tentang potensi bencana yang datang dari langit. Lihat bagaimana kemarin negara Dubai, Emirates, bagaimana dikasih hujan yang seharusnya turun 1 tahun dalam 1 hari. Wah, habis itu jamaah sekalian. Gimana saudara-saudara kita di Sumatera Barat, di Agam sana, yang baru-baru ini kemudian terjadi erupsi Gunung Merapi sana, yang kemudian mengeluarkan lahar dingin yang membawa batu-batu yang sampai saat ini jamaah sekalian kalau dengar berita di radio itu bagaimana dampak dahsyat dari bencana yang datang dari gunung yang erupsi itu. Nah, jadi kalau kita selamat hari ini, kalau kita dijaga, ini karena Allah yang menjaga kita. Di atas kita dikelilingi oleh potensi bahaya, di bawah bumi kita ini juga potensi bahayanya sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita keluar rumah, motor, mobil, ya kan, sen kanan, beloknya kiri. Ada nggak tuh yang begitu? Halo? Itu golongan kaum terkuat di muka bumi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hafiz, Allah yang Maha menjaga. Allah menjaga agama ini. Bagaimana Allah menjaga agama ini? Maka Allah menjaga langit itu dari pencurian jin-jin yang ingin mencuri berita. Jadi waktu Nabi diutus, dulu sebelum Nabi diutus, jin-jin itu biasa nongkrong Pak di langit. Silakan Bapak baca surat jin. Wah, itu keren banget Quran tuh, ada surat jin. Iya kan? Jadi kalau mau tahu perjinan, baca surat jin. Jangan nanya dukun. Sesat kita. Oh, kata Pak Dukun paranormal itu, udah tersesat kita. Mau tahu kamu tentang perjinan? Baca surat jin. Kata jin ya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kata jin, kami biasa nongkrong, nongkrong di langit tuh. Makanya urusan perlangitan itu jin jauh lebih maju dibandingkan dengan manusia. Makanya ketika Allah menantang untuk menembus penjuru-penjuru langit yang disebut dulu jin, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, jika kalian mampu menembus ujung-ujung langit sana, tembus, kalian gak bisa kecuali dengan izin Allah. Kenapa disebut jin dulu? Karena memang yang sudah punya pengalaman jam terbang untuk menembus langit itu adalah jin. Makanya jin berkata di surat Al-Jin, kami dulu biasa nongkrong. Tapi kok sekarang nggak bisa? Ada apa? Coba lihat sana, lihat sini. Oh, ternyata diutus seorang nabi. Nah, maka turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad itu sudah tidak bisa kemudian disusupi oleh jin lagi. Jadi betul-betul dijaga tuh. Makanya para ulama mengatakan, jika langit saja dijaga oleh Allah, apalagi hati seorang yang beriman yang telah Allah cintai, pasti bagi Allah itu lebih mulia daripada langit, pasti Allah akan jaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang langit. Wah, ini langit lagi. As-Saffat ayat 6 sampai 7. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Kami hiasi langit dunia dengan gemintang, dengan bintang-bintang. Jadi Al-Quran menyebut fungsi bintang itu salah satunya adalah perhiasan.
Tapi bintang dalam Al-Quran fungsinya bukan cuma perhiasan, tapi wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, sebagai alat petunjuk arah dan jalan. Orang-orang dulu tuh pakai arahnya menggunakan bintang, posisi bintang. Bahkan sampai hari ini burung pun tahu arah kemana, dia menggunakan bintang. Jadi burung dalam soal ini lebih pintar daripada kita, betul nggak? Kita aja coba bintang ini arah mana, nggak pernah tahu kita. Dan ternyata bintang itu juga adalah wahibzam min kulli syaitanin marid, sebagai alat pelempar itu nanti bagi setan-setan yang ingin datang ke langit, dilempari itu. Jadi bintang dalam Al-Quran fungsinya sebagai perhiasan langit agar indah. Jadi kalau di langit itu ada bintang yang kita lihat di bumi, lalu apakah bintang yang di bumi yang dilihat oleh penduduk langit? Wah, ini tuh pertanyaannya begitu ya. Halo? Jika bintang itu di langit adalah perhiasan yang dilihat oleh penduduk bumi, kita melihat, oh indah sekali. Lalu apakah bintang yang ada di bumi yang dilihat oleh penduduk langit, para malaikat? Indah sekali bumi itu. Mau tahu nggak itu bintangnya siapa? Orang-orang yang taat dan beragama, beramal soleh ini adalah cahaya-cahaya yang dilihat oleh penduduk langit. Wow, Masjid Aqsa ini bercahaya sekali, kata cahaya yang bernama malaikat itu. Indah sekali. Maka dikenalilah Pak Anu, Pak Anu, Pak Anu. Nanti waktu kita meninggal, malaikat udah kenal. Oh iya, saya sudah lihat itu bintang di bumi itu. Pak Fulan itu yang sering ngaji, yang sering ke pengajian. Subhanallah. Halo? Halo? Masih hidup? Allah Al-Hafiz. Emang begini kalau ngaji Quran, Pak. Nih. Allah Al-Hafiz, Allah menjaga Al-Quran dari apa? Dari penyimpangan, dari perubahan, dari penyimpangan, dari kepalsuan. Subhanallah. Satu-satunya kitab suci, berani saya berkata begini, satu-satunya kitab suci yang masih asli, yang terjaga huruf demi huruf, ayat demi ayat terjaga, adalah kitab suci Al-Quran. Jadi mau kita kemana, Quran ini, mau ke Arab nanti yang dibaca ini, nanti mau ke Amerika kita dengar umat Islam baca Quran, ya sama persis dengan kita. Coba kitab-kitab agama tetangga, ke orang Jawa beda lagi bunyinya, orang Sunda beda lagi bunyinya, benar ya? Terjaga jamaah sekalian. Allah menjaga Ka'bah. Al-Hafiz. Allah menjaga Ka'bah. Ketika Abraha mau menghancurkan Ka'bah, penduduk Makkah saat itu termasuk kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu tidak melakukan perlawanan, Pak. Abdul Muttalib menemui Abraha. Dalam rangka apa? Bukan mempermasalahkan niat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi yang dipermasalahkan adalah unta-unta yang dirampas oleh aparat-aparatnya Abraha. Kata kakeknya Nabi, mana unta-untaku? Tolong lepaskan unta-untaku yang dirampas oleh aparat-aparatmu. Kata Abraha, aku menghormatimu, aku gelar karpet merah karena menghormatimu. Dan ternyata setelah bertemu dengan engkau menanyakan untamu, bukan menanyakan Ka'bah, kiblatmu. Apa kata kakeknya Nabi? Wahai Abraha, aku ini adalah robnya unta. Aku ini pemilik dan pemelihara unta. Bahasa Arabnya pemilik, pemelihara itu Rabb. Apa Pak? Rabb. Maka karena unta itu milikku, aku yang melihara, aku ini Rabbul Ibil, Rabb, pemelihara, pemilik unta. Kalau Ka'bah itu bukan aku Rabbnya,
tapi Allah Rabbnya. Kalau unta ini kamu berhadapan denganku Abraha, aku yang milik, aku yang ngurus. Kalau kau ingin menghancurkan Ka'bah, kamu nanti berhadapan dengan Allah pemiliknya. Saking pasrahnya tuh Pak. Saking pasrahnya. Makanya kenapa disebut falyabudu rabb hadzal bait. Bukan falyabudullah. Tapi beribadahlah kepada pemilik Ka'bah itu dan pemelihara Ka'bah itu. Akhirnya apa? Ya terpaksa berhak balikin tuh unta. Orang-orang Quraisy lari ke bukit-bukit Pak. Jadi benar-benar longgar bagi Abraha untuk kemudian menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itu yang terjadi. Kemudian Abraha dan bala tentaranya itu kemudian diserang oleh tentara burung itu. Oh, gara-gara itu Pak, apa yang terjadi? Penduduk Mekah ini dianggap sakti oleh jazirah sekitar Arab itu. Wih, sakti bener ya. Abraha sampai mampus. Ya kayak itu, nggak berdaya, punya kekuatan pasukan yang luar biasa, tapi ngadepin orang Mekah, wah luar biasa orang Mekah itu ya, sakti. Kita nggak boleh macem-macem sama orang Mekah ya. Kenapa? Tuh Abraha kurang kuat apa? Mampus semuanya. Akhirnya Pak, penduduk yang di sekitar Mekah ini melihat bahwa penduduk Mekah itu sakti Pak. Gara-gara image ini kemudian orang-orang kafir, orang-orang Quraisy itu akhirnya kalau pergi kemana-mana aman Pak. Jadi roda perekonomian berdagang itu kemana-mana nggak ada yang ganggu. Li'ila fi Quraisyin. Oh gitu loh, tafsirnya itu begitu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Gara-gara itu mereka ilaf. Ilaf artinya nyaman. Untuk apa? Pergi berdagang di musim dingin dan di musim panas. Gara-gara apa tadi? Halo? Gara-gara apa kok mereka bisa berdagang pergi ke sana nggak ada yang ganggu? Dianggap sakti. Dianggap saktinya gara-gara apa? Gara-gara Allah melindungi Ka'bah tadi, menghancurkan Abraha dan bala tentaranya. Makanya orang-orang Quraisy itu diingatkan, kamu bisa at'amahum min ju', kamu nggak kelaparan, wa amanahum min khauf, kalian aman pergi kemana-mana. Tuh gara-gara Allah melindungi Ka'bah tuh. Maka ingat wahai orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait. Sama tuh kalau orang-orang Saudi Arabia itu, kalau nggak ada Ka'bah mana ada yang mau datang ke sana? Mau nggak nih? Nggak ada Ka'bah, nggak ada Rasulullah di sana, mau nggak datang ke sana? Emang apa yang dilihat? Batu, pasir, nggak ada indah-indahnya tuh negara itu kalau bukan karena Ka'bah. Mereka lupa jati diri, betul? Halo, kok jadi marah-marah begini? Kalau ke Indonesia nggak ada Ka'bah, banyak tempat yang didatangi. Ke Lombok, Gili-Gili, bener nggak nih? Kemana lagi? Yang dekat ke puncak situ. Nggak usah, yang dekat lagi Sentul. Makanya kenapa Allah nggak tempatkan Ka'bah itu di Lombok? Takutnya nanti niat kita jadi mendua. Lu mau jalan-jalan apa mau ibadah kan gitu. Allah nggak pengen niat kita mendua. Makanya ditempatkanlah rumah ibadah itu di tempat yang alamnya betul-betul tak ada keindahan, Pak.
Bener. Bahkan kalau soal mall mah masih mending Indonesia, bagus-bagus banget bener. Coba aja Bapak ke Jeddah mall, apanya yang bagus Jeddah? Paling Corniche itu doang. Bener apa bener nih? Mending di Bintaro, Bintaro Exchange lah, apalagi yang sering ke mall nih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Supaya juga kalau ibadah haji ini kita itu merasa nikmatnya bukan karena suasana alam di sana indah. Wah enak ya, enak banget umrah lu. Apanya yang enak? Adem. Waduh. Jadi nggak punya pengalaman spiritual yang keindahan spiritual gitu. Wah enak banget. Kenapa? Gilinya bagus-bagus lu. Pantainya tuh bagus-bagus. Mana ada cerita begitu? Yang cerita apa? Wah, nggak tahu, saya nggak bisa menceritakan bagaimana nikmatnya tinggal di sana. Sampai-sampai heran saya, Pak. Kan yang bayar tahun ini, berangkat tahun ini itu kan ada, Pak. Sampai ada yang bayar 500 juta. Demi apa tuh? Kalau bukan demi keindahan spiritual, Pak. Bener nggak? Keliling ke Amerika aja kita nggak butuh 500 juta loh, Pak. Bener nggak? Tapi lihat, ini bukan soal keindahan fisik, tapi ini keindahan spiritual yang luar biasa. Udah bayar panas-panas, jalan kaki pula desak-desakan. Wah itu banget, luar biasa itu. Semoga yang hadir di sini dalam waktu tidak lama lagi pergi haji dan umroh. Aminnya lemes banget ini. Semoga yang hadir di sini tidak lama lagi pergi haji dan umroh. Ustadznya lemes soalnya doanya, jadi kita lemes juga. Kok saya yakin betul ya bahwa ke depan ini insya Allah ibadah haji, insya Allah akan kotanya akan lebih banyak. Nggak tahu, saya dari dulu. Terus kemudian yang sudah terdaftar insya Allah akan dipercepat. Ya, karena tidak ada keabadian itu, Pak. Sulit terus, nggak ada tuh. Ada akan datang udah, betul lah. Betul atau tidak, Pak? Terusin kan nih? Banyak nih soalnya, masih panjang. 5 menit lagi ya. Berarti ada sambungannya nih nanti. Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Maka Allah menjaga nabi-nabi, para rasul. Nabiullah Ibrahim dijaga oleh Allah. Di mana dia dijaga? Dalam kobaran api, Pak. Dan Allah tuh kalau mau menjaga tidak perlu padam apinya. Karena kalau padam apinya, orang bilang apa? Ibrahim kebetulan tuh selamat gara-gara apinya padam. Kebetulan. Hujan. Aduh, beruntung banget Ibrahim tuh. Mungkin bilang begitu. Kenapa? Baru masuk udah hujan deras, nggak jadi dia terbakar, ya kan? Tapi Allah biarkan api itu menyala, senyala-nyalanya, sebesar-besarnya. Dan Allah biarkan Nabiullah Ibrahim berada di dalam api itu. Sampai api itu kemudian membakar kayu-kayu bakar itu. Bahkan api itu membakar tali yang mengikat Nabiullah Ibrahim. Dan api yang menyala membakar kayu bakar itu tidak bisa membakar Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena perintahnya Allah itu definitif banget, spesifik banget. Kata Allah kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas Nabi Ibrahim. Allah nggak lupa kata selamat. Coba kalau jadilah dingin buat Nabi Ibrahim, mati kedinginan Nabi Ibrahim. Allah juga nggak lupa dingin dan selamat itu untuk Nabiullah Ibrahim, bukan untuk kayu bakar. Kalau untuk kayu bakar, kasihan emak-emak lagi masak nggak matang-matang. Lah ini kok kita ini masak nggak matang-matang? Sudah 12 jam ini nggak matang. Ada apa? Tapi Allah luar biasa, perintahnya spesifik sekali, detail, dingin, selamat kepada siapa? Nabiullah Ibrahim. Jadi tali yang mengikat Nabi Ibrahim pun nggak selamat.
Dan ini jamaah sekalian, keyakinan akan Nabiullah Ibrahim dilindungi ini bukan cuma milik Islam, Yahudi, Nasrani pun meyakini kehebatan Nabiullah Ibrahim itu. Nah, kenapa Allah melindungi Nabi Ibrahim tidak dengan memadamkan api? Tidak dengan kemudian menjauhkan Nabiullah dari Ibrahim dari api, tapi justru Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dalam api, ingin menunjukkan bahwa selamatnya Nabi Ibrahim itu bukan karena cuaca, bukan karena alam, tetapi karena Allah yang melindunginya. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Makanya kalau Allah jaga gempa kayak apapun, ada aja yang selamat. Kadang-kadang yang selamat itu justru anak bayi yang nggak bisa lari, bener nggak? Kadang kakek-kakek, nenek-nenek yang udah, mohon maaf, yang sudah sepuh nggak bisa lari juga selamat. Tuh yang kuat-kuat badannya nggak selamat malah. Al-Hafiz, Allah yang maha menjaga. Allah jaga Nabi Yusuf dari apa? Dari godaan Zulaikha. Aduh, berat jamaah sekalian. Makanya beruntung kalau nggak terlalu ganteng tuh beruntung. Ya, nggak terlalu ganteng tuh beruntung, Pak. Kalau terlalu ganteng coba antum kemana-mana digodain. Bener nggak? Mending kalau yang goda itu cuma cantik tok, masih mungkin kita menghindar. Udah cantik, kaya, punya jabatan, ini seperti Zulaikha inilah. Subhanallah jamaah sekalian, semua alasan untuk melakukan perzinahan ada semua kondisinya pada Nabi Yusuf. Kondusif banget tuh untuk berbuat maksiat. Ya beliau jauh dari tempat kelahirannya, nggak ada yang kenal. Lah kita nggak berani maksiat, gimana? Iya, yang tinggal di Permata Bintaro itu loh orangnya. Aduh, apalagi kalau Ustadz. Lah Ustadz Jumarudin ya, aduh ngeri juga tuh, sedap-sedap. Nabi Yusuf nggak dikenal. Dia dari Palestina, dijual, dibeli oleh penguasa Mesir. Statusnya pun budak, Pak. Budak, bukan orang merdeka. Ya budak memang sudah rendah lah. Bisa dijual belikan. Ya udah terlanjur budak lah saudara, ya kan? Dulunya merdeka beliau, tapi setelah dijual jadi budak kan? Udah begitu Nabi Yusuf ini belum pernah menikah. Berarti pemuda, masih muda, belum pernah menikah. Udah begitu Nabi Yusuf ini kemudian statusnya sebagai budak tidak bisa resign. Mana ada budak bisa resign, Pak? Kalau pembantu bisa resign. Nah, saya daripada berbuat begini, saya mohon maaf ya Bu majikan, saya mau pulang kampung, resign. Nah itu pembantu, Pak, bisa kayak gitu. Bahkan pembantu kadang-kadang gayanya lebih dari majikan. Kapan pulang, Mbak? Ya nanti saya kabari ya, Mbak, gitu. Saking kita butuhnya, Bapak samperin ke kampung, ayolah Mbak, gajinya tak naikin. Pembantu bisa begitu, budak nggak bisa. Jadi budak berada di dalam rumah majikan, nggak bisa keluar. Jadi lingkungannya betul-betul buruk tuh, lingkungannya benar-benar buruk. Jadi Nabi Yusuf berada di rumah wanita yang menggoda itu. Jadi kalau kita berbicara saya berada di sistem yang buruk, jadi saya ini seorang baik tetapi berada di sistem yang buruk, maka saya kena getahnya, Pak. Sebenarnya saya orang baik, gitu kan, gitu, sering begitu. Nabi Yusuf itu luar biasa, kondisinya itu sangat kondusif untuk bermaksiat. Udah begitu Nabi Yusuf ini tertarik juga sama Zulaikha ini. Quran lo yang mengatakan, silakan baca. Karena kalau Nabi Yusuf ini tidak tertarik, berarti Nabi Yusuf ini bukan laki-laki normal. Jadi aneh kalau saya sih ngelihat perempuan cantik itu nggak ada selera. Itu orang-orang nggak normal itu. Ngalahin Nabi Yusuf. Kalau saya ditanya, Ustadz kalau lihat cewek cantik tertarik nggak? Demi Allah saya tertarik. Terus gimana? Ya takut azab Allah aja, gitu aja. Takut azab Allah.
Dan apa hebatnya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang kita tidak tertarik? Apa hebatnya? Nggak perlu diabadikan di Quran. Emang demennya laki-laki sama laki-laki, dikasih perempuan kok nggak diapa-apain? Apa hebatnya? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita ini sangat menggebu-gebu keinginannya dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf pun menginginkan itu, tapi tidak menggunakan kata sungguh dan tidak juga menggunakan kata menggebu-gebu. Berarti keinginan wanita ini keinginan yang aktif, keinginan Nabi Yusuf keinginan yang pasif, keinginan yang dibakar oleh rasa takut kepada Allah. Dan itu kan kita banget sebenarnya. Kita ini kan ingin yang haram. Siapa yang nggak ingin yang haram? Angkat tangan. Tapi dibakar oleh rasa takut kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang merasakan takut wa nahan nafsa, itulah yang membuat dia mampu menahan hawa nafsu. Makanya rasa takut ini perlu ditumbuhkan terus. Bukan takut kena ini Ustadz, takut kena penyakit AIDS. Wah, nanti kalau ada tablet yang membuat kita tidak akan terkena AIDS, berzina dong kamu. Iya kan? Tapi takut Allah. Udah gitu Nabi Yusuf diancam pula, Pak. Kamu kalau nggak mau masuk penjara. Ini ancaman bukan ancaman orang jalanan, Pak. Ancaman orang yang memiliki otoritas. Berzina atau masuk penjara. Kalau posisi kita Nabi Yusuf milih yang mana tuh, Pak? Pak, milih yang mana? Nggak usah jawab, udah kelihatan. Tapi Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, penjara lebih aku sukai. Ini luar biasa. Karena penjara itu rusak dunia saya. Gara-gara masuk penjara. Gak bisa cari nafkah, gak bisa begini, gak bisa begini. Dunia rusak. Tapi kalau berzina, agama yang rusak. Saya milih rusak dunia deh daripada rusak agama. Itu Nabi Yusuf begitu. Nah, itu kalau tidak dijaga oleh Allah, tidak dipalingkan oleh Allah dari maksiat, nah mungkin terjaga itu. Makanya demi Allah kita tuh membutuhkan doa pagi hari, doa sore hari. Ya Allah, jaga aku ya Allah. Jaga aku dari depan, jaga aku dari belakang, jaga aku dari kanan, jaga aku dari kiri, jaga aku dari atas, jaga aku dari bawah. Jaga aku ya Allah. Aku pasti celaka kalau engkau nggak jaga. Gitu. Benar Pak, benar Pak. Waduh, banyak Pak orang-orang nggak kita sangka. Kalau kita bergaul Pak, tahu. Wow, orang-orang selingkuh lah gitu. Selingkuhannya kepada yang jelek banget lagi. Lagi viral. Oh, Bapak nggak ikut ini ya sosmednya? Itu bisa aneh itu ya kan? Kalau selingkuh sama yang sama gitu ya, cantiknya sama, levelnya sama. Kadang-kadang ya masih ini selingkuhnya jauh banget Pak, antara langit bainas sama iwas sumur. Antara langit dan sumur katanya begitu. Nah begitulah kalau kau tidak dijaga, subhanallah. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sangat bodoh, dungu kalau kata siapa? Rocky Gerung. Kok bisa kamu melakukan itu? Nah, kalau udah kita nggak dijaga oleh Allah Pak, kedunguan, ketololan itu pasti kita lakukan Pak. Yang kalau kita sadar kok bisa ya, saya bisa melakukan itu, aneh gitu. Cukup pakai logika sederhana, mestinya saya nggak melakukan itu. Tapi kenyataannya kita lakukan itu. Maka jamaah sekalian, saya ingin sampaikan yang terakhir bahwa kita membutuhkan perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Saya punya anak saya semuanya nggak ada di rumah Pak. Satunya kuliah, nomor 2 di pesantren, nomor 3 pesantren. Apa doa saya buat anak-anak saya? Ya Allah yang maha menjaga, aku titipkan ya Allah anak-anakku kepadamu.
Jaga mereka ya Allah dari segala macam keburukan, dari musibah, dari kedengkian manusia-manusia yang dengki, dari setan-setan bangsa jin dan manusia. Lindungi mereka, jaga mereka dari bisikan hawa nafsu mereka ya Allah. Itu karena kalau mereka dekat dengan saya pun apalah kekuatan saya untuk menjaga mereka. Orang menjaga diri saya aja susah, Pak. Benar atau tidak nih? Maka mengenal nama Allah Al-Hafiz ini membuat kita betul-betul ingin mendekat. Aku butuh kepadamu ya Allah. Kau tidak butuh aku yang membutuhkan kau. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Masih panjang sebenarnya. Insyaallah ini akan bersambung ya. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini sudah selesai. Tapi kalau belum ya kita bikin 3 pertemuan. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ingin nanya, Ustaz. Silakan. Nanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya? Oh ini. Bismillah. Mengenai Al-Hafiz ini hubungannya dengan diri kita, pertanyaannya gini, Ustaz. Sekarang ini sering mendengar ya cerita curhatan juga dari ustadz dan lain-lain. Ada hafiz menghafal Quran tapi berzina. Ada orang yang soleh tapi tergelincir. Nah, apa tipsnya ya Ustaz supaya Allah terus menjaga kita? Karena apalagi sekarang ada film tuh Ustaz, Biarkan Aku Berdosa. Itu cerita tentang pesantren santriwati ya yang mengalami pelecehan, namun orang tuanya merasa pesantrennya yang benar, dianya nggak didengerin. Nah, artinya kan ini kan musibah ya. Apa tipsnya buat kita supaya Allah jaga kita dan diri kita dan anak kita dan lain-lain? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Ini kita di LSBPI MUI sedang buat tim untuk menonton film-film yang tadi, lalu memberikan catatan, lalu kita serahkan ke pengurusan MUI pusat untuk kemudian menindaklanjuti beberapa film-film. Bukan cuma isinya saja yang bermasalah, bukan cuma judulnya saja yang bermasalah, tapi isinya sebenarnya juga bermasalah. Nanti akan ada film-film yang lain, yaitu misalkan Wahai Tuhanku izinkan aku jadi PSK. Sebenarnya buku-buku yang judul-judul dan isinya nyeleneh itu sudah ada, Pak. Cuma kemudian buku-buku ini kemudian oleh orang-orang yang menjadikan dunia perfilman ini sebagai industri. Jadi ini industri. Ketika industri ini kering dari agama, Pak, maka mereka dengan begitu tuh mereka akhirnya menjadi viral, akhirnya penontonnya jadi banyak. Padahal film-film yang sangat sulit untuk dibuat, film-film bagus, Pak. Misalkan film tentang Buya Hamka, tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu buat filmnya itu serius banget, tapi viewernya, penontonnya itu sangat jauh. Sementara film ecek-ecek gitu ya, film-film yang nggak berkualitas, ya, dengan menampilkan judul yang tadi seperti itu, ya, melawan arus. Baik itu melawan agama kita maupun ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar Pancasila kita. Itu penontonnya luar biasa, Pak. Nah, jadi fenomena itu sedang saat ini dirumuskan bagaimana cara. Padahal ya sebutlah Hanung itu, ya Hanung itu dengan beberapa teman kita tuh dekat, cuma ketika dinasehati ya, tapi karena tadi godaan industri itu lebih kencang, Pak. Sudah ada yang mengingatkan secara lisan kepada Hanung itu, secara lisan. Saya mendengar langsung dari yang menasehati itu. Yang menasehati itu saya kenal dia kenal saya, Pak. Dan dia sering ngobrol sama orang-orang perfilman ini. Tapi memang sengaja, Pak. Jadi itu sengaja. Dia selalu membuat kontroversi. Kenapa? Karena industri tadi itu uang. Tidak Tuhan selain uang. Ya, maka gimana caranya supaya terhindar, Pak? Sebenarnya, karena belum selesai sih pembahasan kita ini. Sebenarnya
ketika kita menerapkan syariat Allah. Syariat Allah itu adalah cara Allah menjaga kita. Jadi syariat, perintah dan larangan Allah itu bukanlah satu pembatasan atau penyempitan aktivitas. Tapi perintah dan larangan Allah itu cara Allah menjaga kita. Nah, orang-orang yang tadi Bapak sebut, Hafiz, Saleh, pasti ada syariat Allah yang mereka kemudian langgar, sehingga membuat peluang terlepasnya mereka dari perlindungan Allah. Contoh saja, Allah suruh jaga mata loh. Allah menggunakan kata jaga, makanya belum selesai pembahasan kita. Kullil mu'minina kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada mukmin laki-laki untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Pasti ada yang dilanggar, mata ini nggak dijaga. Mata ini pintu hati. Siapa yang tidak menjaga mata pasti tak terjaga hati. Subhanallah. Zaman sekarang berat Pak. Laki-laki itu kalau mau lihat imannya, lihat matanya aja udah. Ya kan? Benar atau tidak nih? Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin terjaga, maka jagalah Allah. Maksud jagalah Allah tuh, jagalah perintah dan larangan Allah. Jangan sampai kita kemudian coba-coba untuk melanggar. Coba-coba untuk kompromi, jangan. Itu cara Allah menjaga kita. Kamu kompromi, sudah berarti payung penjagaan terlepas darimu. Gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kita memahami syariat ini sebagai sebuah karunia, bukan sebagai sebuah beban. Jilbab, cara Allah menjaga wanita, bukan jilbab itu membatasi wanita. Orang-orang hidung belang melihat orang jilbabnya rapi, sesuai syar'i, jangan dia yang kita ajak begini begitu, dia mah gak bakal mau. Nah, pasti yang dilihat, nah ini dia nih pakaiannya nih, dari pakaiannya sih memang sudah merayu-rayu nih, sudah ngasih isyarat nih. Nah, jadi gitu Pak. Wallahu a'lam. Kita pun makanya sudahlah, kita minta istiqomah tuh di situ maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Rabbana la tuzigh qulub. Menurut saya di hari-hari ini doa ini sangat penting. Masih mending Pak tadi Soleh Hafiz, kiai bisa menyimpang, Habib bisa menyimpang. Kita ini butuh banget penjagaan Allah. Sangat-sangat butuh. Wallahu a'lam bishawab. Halo. Cukup ya? Kan belum selesai pembahasannya. Nanti kalau mau bertanya, ntar keburu, wah udah dijelasin kemarin. Baik, jamaah sekalian, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.